Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan demikian dalam hidup kita saudara. Apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik. Kenapa saudara? Karena Dia tahu hari esok kita, Dia tahu masa depan kita, Dia tahu segala sesuatu ke depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya Dia merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya tentang masa depan kita. Kalau kita merancangkan sesuatu dalam hidup kita, saudara, itu belum tentu yang terbaik, karena kita tidak tahu hari esok. Malah apa yang kita rancangkan dalam hidup kita, yang kita pikir itu yang terbaik, itu malah bisa menjadi malapetaka di dalam hidup kita, karena kita tidak tahu hari esok. Tetapi Allah kita tahu segala sesuatu, Dia Maha tahu, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia merancangkan yang terbaik bagi kita, dan rancangannya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Saya percaya saat ini saudara, setiap kita rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita berjalan menuju rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan bagi kita adalah: yang pertama, Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, dalam hidup ini mungkin kita bisa merancangkan banyak hal, tetapi kuasa, keputusan, otoritas itu ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya saudara, jika firman Tuhan ini berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, supaya hidup kita tidak sia-sia merancangkan sesuatu yang bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan mengalami kegagalan. Maka mari kita belajar memahami rancangan Tuhan. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita belajar memahami keputusan Tuhan,
karena keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita merancangkan sebaik mungkin pun, kita merancangkan sematang mungkin pun dalam hidup ini, kalau bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, maka tidak akan ada artinya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Waktu kita akan menjadi sia-sia, usaha kita akan menjadi sia-sia, perjuangan kita akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, maka akhirnya oleh otoritasnya, kuasanya, rancangannya digenapi, dan kita berjalan dalam rancangannya, maka kita akan mengalami dan menikmati rancangannya digenapi dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah dari 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara, dalam konteks ini yang dimaksud dengan rancangan orang-orang berhikmat adalah orang yang berpikir bahwa mereka berhikmat dan mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka tidak menganggap Tuhan sebagai yang berotoritas, yang berkuasa atas semuanya. Maka sekalipun mereka begitu dianggap berhikmat secara dunia, maka firman Tuhan berkata bahwa segala rancangan mereka sesungguhnya semuanya adalah kesia-siaan belaka. Saudara, alangkah menyedihkannya jika di dalam hidup ini ada orang yang belajar banyak, ada orang yang kemudian atas hikmat yang dia peroleh melalui belajar banyak di sepanjang kehidupannya, dan kemudian dia membuat rancangan-rancangan atas kehidupannya. Dia melakukan yang terbaik, dia menggunakan hikmat yang dia miliki, dia gunakan waktu dan semua kapasitas yang dia miliki untuk merancangkan sesuatu dalam hidupnya. Lalu kemudian apa yang dia kerjakan, itu semuanya kesia-siaan. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini, hidup kita habis untuk sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara? Dan demikianlah semua usaha, semua rancangan-rancangan orang berhikmat jika mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya seberhikmat apapun kita, secerdas apapun kita, biarlah kita tetap melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan yang kita buat, supaya apa yang kita rancang itu tidak menjadi sia-sia. Ayat emas berikutnya tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara, adalah dari Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara, dari Yesaya pasal 25 ayat 1 ini, hal yang ditegaskan tentang rancangan Tuhan adalah bahwa Allah sudah memiliki rancangan dari sejak dahulu, bahkan dari sejak kekekalan. Atas segala sesuatu, atas kehidupan kita, Allah sudah merancangkan yang terbaik dari kekekalan. Itu yang harus kita sadari dalam hidup ini, saudara, bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam hidup kita dari kekekalan. Nah, itu sebabnya di dalam teks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya berkata, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku meninggikan Engkau, aku menyanyikan syukur bagimu. Jadi Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, kepadanya dinaikkan syukur. Kenapa, saudara? Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Allah pasti akan melaksanakan rancangannya dengan kesetiaan. Dia pasti akan menggenapi rancangannya. Yang menjadi bagian kita dalam hidup kita adalah bahwa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita harus hidup meninggikan Tuhan. Kita harus hidup
menaikkan syukur bagi Dia yang telah merancangkan semuanya, dan dengan setia Dia pasti akan menggenapinya. Dan rancangan yang Dia rancangkan bagi kita, saudara, adalah rancangan yang ajaib. Dikatakan, sebab dengan kesetiaan engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Rancangan yang Tuhan persiapkan bagi saudara bukan rancangan yang biasa, saudara. Rancangan yang Tuhan persiapkan bagi hidupku, bagi setiap kita, bukan rancangan yang biasa, tetapi rancangan yang ajaib, rancangan yang besar, lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saya pikirkan. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib, di mana Dia telah persiapkan itu dari sejak dahulu kala. Kita saja sebagai manusia, saudara, kalau kita sudah persiapkan itu dari jarak waktu yang begitu jauh, pastilah itu sesuatu yang sangat penting, sangat besar. Kita tidak akan merancangkan tentang makan kita, karena itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Kita tidak akan menyusun rancangan yang begitu detail tentang makan pagi kita nanti atau makan siang kita nanti. Kenapa? Karena itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau sesuatu yang besar, misalnya tentang hari pernikahan, itu sesuatu yang besar dan istimewa, akan dirancang dengan terbaik. Dan itu pun berapa lama kita merancangkannya. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan merancangkannya dari kekekalan, tentulah itu sesuatu yang sangat penting. Dan itulah hidup kita. Tuhan merancangkan hidup kita, dan rancangannya adalah rancangan yang ajaib, sehingga Dia merancangkannya dari kekekalan. Itu sebabnya dalam hidup kita, karena Allah merancangkan yang terbaik bagi kita, mari kita hidup memuliakan Dia, mari kita hidup meninggikan Dia, bersyukur kepadanya yang telah merancangkan yang terbaik, dan percaya Dia pasti akan menggenapinya, karena Dia Allah yang setia menggenapi rancangan-rancangannya. Ayat mas berikutnya tentang rancangan Allah dalam hidup kita, saudara. Yesaya 29 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Saudara, hal yang sangat penting juga kita belajar di sini, dikatakan bahwa celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak tahu. Dalam hidup kita, saudara, jika kita punya rancangan-rancangan, seharusnya rancangan itu kita ceritakan kepada Tuhan, rancangan itu kita ungkapkan kepada Tuhan, dan kemudian ketika kita ungkapkan kepada Tuhan akan terjadi satu proses penyesuaian apakah rancangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian setelah terjadi penyesuaian, Allah akan bertindak ikut campur tangan, menggenapi rancangan-rancangan itu, sehingga lebih dari apa yang kita pikirkan akan terjadi, lebih dari apa yang kita doakan akan digenapi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya betapa bodohnya jika ada orang yang menyembunyikan rancangan-rancangannya terhadap Tuhan. Padahal Tuhan bisa ikut campur tangan, menyatakan kuasanya menggenapi, menyatakan kuasanya melakukan mujizat. Jadi kenapa disembunyikan? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dan tidak benar di sana, sehingga rancangannya disembunyikan dari Tuhan. Seharusnya rancangan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan harus sesuai dengan rancangan kita, sehingga kita lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan bagiannya, dan rancangan-rancangan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat mas berikutnya tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, alangkah menyedihkannya jika di dalam kehidupan kita, saudara, rancangan kita bertolak belakang dengan rancangan Tuhan.
jalan kita bertolak belakang dengan jalan Tuhan, maka sebesar apapun rancangan kita itu adalah kesia-siaan. Itu sebabnya seharusnya kita harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan. Dan di sini saudara, Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tetapi seringkali saudara, ayat ini disalah mengerti. Orang-orang seringkali menggunakan ini, misalnya ada orang yang mengalami musibah, keluarlah ayat ini. Karena memang rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ada orang yang mengalami duka, misalnya kehilangan keluarga yang dicintai, keluar lagi ayat ini. Ya, jangan bersedih karena memang rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ya, mungkin sah-sah saja saudara, tapi kalau kita lihat konteksnya, ayat ini, ayat yang ke-8 yang berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, itu ditujukan kepada orang fasik dalam konteks ini. Karena ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lalu kemudian ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jadi Tuhan berkata kepada orang fasik dan orang jahat supaya mereka meninggalkan rancangan dan jalan mereka yang jahat dan kembali kepada Tuhan supaya mengalami rancangan Tuhan. Karena rancangan mereka ketika mereka hidup dalam kefasikan dan kejahatan itu bukan rancangan Tuhan. Jadi hal yang bisa kita belajar di sini saudara adalah bahwa untuk kita mengalami rancangan Tuhan, tinggalkan, jauhkan rancangan-rancangan kejahatan, jauhkan jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan orang jahat. Artinya kita tidak hidup sebagai orang yang melakukan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang fasik dan orang jahat. Karena itu akan membuat kita keluar dari rancangan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam rancangan Tuhan? Jauhkan segala yang jahat, jauhkan segala yang fasik, yang tidak benar, dan mari kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kemudian ayat terakhir saudara, tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat terakhir ini menegaskan bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kalau kita lihat seterusnya konteks dari Yeremia pasal 29 ini saudara, maka firman-Nya berkata bahwa jika umat-Nya datang kepada Dia, mencari Dia, berseru kepada Dia, maka mereka akan menemukan Dia sekaligus rancangan-rancangan yang ada pada Dia tentang mereka. Artinya saudara, jika Allah merancangkan damai sejahtera, Allah merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi kita, tentu saja semuanya kita rindu mengalaminya. Bagaimana kita mengalaminya? Kembali datang kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan melalui beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, rancangan Tuhan rancangan yang indah bagi setiap saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Ketahuilah ada rancangan Tuhan yang indah bagi saudara. Dan kemudian jalanilah kehendak Tuhan, hiduplah seturut kehendak Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita belajar tadi, dan alami rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas tentang rancangan Tuhan yang sudah kita renungkan. Biarlah ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup saudara. Biarlah ini memotivasi saudara untuk mengejar rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Saya mau berdoa supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa,
Tuhan yang mengenal setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas tentang rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sudah belajar ayat demi ayat tentang rancangan-Mu yang indah bagi kami dan bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami mengambil keputusan dan komitmen kami akan melakukan, menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu untuk kami meraih janji rancangan-Mu yang indah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, beri kekuatan, kemampuan, kerinduan dalam hati mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka supaya mereka mengalami rancangan-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui, yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari. Tuhanlah tempat kita berserah. Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga
Gambarkan dengan kata-kata, Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia, melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersukacita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersukacita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, Dia setia menjagai saudara, Dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersukacita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Dia setia. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh persoalan, kesesakan oleh penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita, Dia perlindungan kita, dan Dia menolong kita.
Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya, saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita. Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan.
Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya, saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini, saudara, melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi, hatimu terluka oleh karena satu keadaan, karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu. Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit, Dia tidak membiarkan engkau, Dia menyembuhkan engkau. Jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini,
Ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara, dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini. Hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk, saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara. Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan
iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak yang sudah Dia jelaskan sebelumnya. Artinya saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow saudara, tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya.
Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa dia masih bekerja dalam hidup saya. Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaannya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
Ini pengakuan pemazmur saudara bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa saudara? Dia akan membela kita, Dia akan campur tangan, Dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini saudara, dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam mazmurnya ini pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin di padang gurun, Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan Engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun
Saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia, padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita. Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita. Dialah pembela di tengah-tengah keluarga kita. Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis. Siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan. Tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3 saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini
Dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita, dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka. Tuhan, atas segala beban persoalan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup
untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam komentar video ini. Saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Merekalah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik, dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga, melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya, bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama
Tuhan Yesus Kristus berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi, bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik, dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus, biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun, biarlah semuanya semakin berkembang karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja, biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel Renungan ini, silakan di-subscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.